Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Berjumpa kembali, bertemu kembali dalam majelis kali ini di subuh yang berkah insyaallah bersama Ustaz Muhammad Atim hafizahullah taala. Insyaallah kita akan membahas usul fikih bersama Ustaz. Dipersilakan kepada ikhwah semuanya untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk mengambil istifadah dari Ustaz Muhammad Atim. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ustadz waktu dan tempatnya. Falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di subuh kali ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis online melalui Zoom ini. Insya Allah ya sebagaimana dijadwalkan di hari Selasa ya, kita mengkaji ilmu fikih yang juga kita lengkapi dengan ilmu usul fikihnya agar kita memahami fikih betul-betul secara dalam ya, betul-betul kita memahami ilmu fikih itu sendiri ya. Karena memahami ilmu fikih tidak hanya memahami atau mengetahui hukum-hukum syariatnya saja ya, tetapi ya juga berusaha untuk memahami dalil-dalilnya. Sebagaimana dari pengertian fikih itu sendiri ya, itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu ya, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, untuk memahami dalil-dalil itu maka dibutuhkanlah ya ilmu alatnya ya, ilmu perangkatnya ya secara khusus ya, untuk bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut ya, yaitu adalah ilmu usul fikih. Ya, sebenarnya melanjutkan dari kajian Waqufiddin yang pernah kita adakan secara offline, hanya baru beberapa pertemuan ya, yaitu membahas matan ya al-waraqat fi usul fikih. Walaupun ilmu usul fikih juga kita sudah mengkajinya secara sudah selesai ya dari kitab Taisir Ilmu Ushul Fikih. Nanti sambil bisa di murojaah di kitab tersebut. Ya, sekarang kita melihat ke matan yang ringkas ya dari Ilmu Ushul Fikih. Ya, tetapi insyaallah saya akan menjelaskan secara lebih jelas ya apa yang perlu kepada perincian-perinciannya. Ya, karena yang ada di dalam matan al-waraqat itu sangat ringkas ya. Terakhir kita sudah membahas tentang pengertian usul fikih ya. Kemudian dari pengertian usul fikih itu dibahas juga dari sisi tingkatan ilmu ya. Tingkatan ilmu ada al-ilmu, ada az-zon ya, ada al-waham, asyak.
dan al-jahlu. Ya, lalu setelah itu dibahas juga tentang macam-macam hukum-hukum syariat. Ya, dari hukum-hukum taklifi yang ada 5 itu ya. Hukum taklifi yang ada 5 ya, wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Itu adalah hukum taklifi. Nah, kemudian yang kedua ya, selain taklifi adalah hukum wadi'i. Ya, hukum wadi. Hukum wadi ini maksudnya adalah hukum yang berupa tanda ya, berupa tanda yang berpengaruh terhadap hukum taklifi itu. Ya, nah, di sini ada bisa dibagi 2 ya dari hukum wadi ini. Ya, ada hukum wadi yang mustakil ya, berdiri sendiri, yaitu ada 4. Ada sabab ya. Yang kedua ada al-illah. Ya, sebenarnya antara sebab dan ilah itu ada kesamaan. Ya. Hanya perbedaannya para ulama ada yang membedakan bahwa kalau sebab itu tidak dipahami oleh akal ya. Kalau al-illah itu bisa dipahami oleh akal. Ya, ada juga yang menganggap bahwa illah itu ya salah satu bagian dari sebab. Ya, jadi sebab lebih umum daripada illah. Ya, jadi dari sebab terjadi sebab hukum ya, sebab adanya hukum taklifi itu ya, dari sebab itu ada yang bisa dipahami ya oleh akal, kaitannya gitu ya, antara sebab dan hukumnya itu. Ada yang tidak dipahami. Nah, kalau yang dipahami itu selain sebab dia juga disebut ilah. Ya, kalau yang tidak dipahami tidak disebut ilah, tapi disebut sebab saja. Ya, jadi ada 2 ya. Para ulama dalam memahami sebab dan ilah itu. Lalu yang ketiga itu adalah syarat. Ya, syarat, dan yang keempat adalah mani. Ya, penghalang. Ini sudah cukup kita jelaskan di video ya pembelajaran sebelumnya. Tapi sedikit kita mengulang ya. Sebab ya dan ilah itu secara umum maknanya adalah seperti yang didefinisikan oleh Al-Qarafi. Ya, Al-Qarafi salah satu ulama di mazhab Maliki. Beliau menulis kitab usul fikih ya, Tanqihul Fusul ya. Beliau mengatakan ya, sebab itu adalah ma yalzamu min wujudihi wujudun ya, wa min adamihi adamun. Ya, apa yang mesti dari adanya ya, adanya hukum, dan dari tidak adanya tidak ada hukum. Jadi hukum sini maksudnya hukum taklifi ya. Begitu. Jadi dari adanya hukum taklifi dan tidak ada hukum taklifi. Ya, kalau disimpulkan ada, tidak ada. Ya, jadi adanya sebab, adanya hukum taklifi. Ya, tidak adanya sebab ya, tidak adanya hukum taklifi. Itu sebab. Misalnya datangnya waktu sholat. Ya, datangnya waktu-waktu itu adalah sebagai sebab. Ya, misalnya waktu zuhur dengan tergelincirnya matahari. Zawalus syamsi. Ya, itu adanya zawalus syamsi. Ya, maka adanya hukum
Ya wajibnya sholat zuhur. Nah, berarti di sini kaitannya dengan hukum wajib. Taklifi yang wajibnya taklifi kan ada 5 tadi ya. Gitu. Jadi adanya hukum wajibnya sholat zuhur ya ketika adanya zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Kalau tidak ada tergelincir matahari, ya artinya belum masuk waktunya, maka tidak ada sholat zuhur. Tidak ada kewajiban sholat zuhur. Ya itu namanya sebab. Ya, nah kalau kaitan antara tergelincir matahari dengan adanya sholat zuhur, ya kewajiban sholat zuhur itu kan ya secara akal kita tidak memahami. Ya, secara akal kaitannya apa begitu? Itu hanya sebagai sebuah ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang bersifat ta'abudi. Ya, ta'abudi itu dalam arti tidak bisa dipahami oleh akal. Ya. Nah, beda dengan ilah. Kalau ilah itu sama sebetulnya maknanya seperti tadi, cuman tidak dipahami oleh akal. Apa namanya bisa dipahami kaitannya ya oleh akal. Misalnya apa? Misalnya al-iskar ya illatun li hurmatil khomri. Ya, mabuk itu adalah sebagai ilah, ya sebagai alasan bagi keharaman homer. Ya, jadi adanya memabukkan yaitu kan sebagai sebab atau ilah. Ya. Maka adanya Pak Ustadz, suaranya hukum. Halo? tadi terputus. Yang dari mana? Oh, ya Ustadz, Ya, sudah yang normal. terakhir tadi apa pembahasan apa? Bagus, Ustaz. Suara antum bagus. Bagus. Oh, mungkin di antum aja. Oh, ya, Ya, misalnya adanya memabukkan, yaitu adanya keharaman homer, hukum haram. Berarti ini kan kaitannya hukum taklifi haram. Ya, haramnya homer. Jadi adanya haramnya homer itu disebabkan adanya memabukkannya. Nah, ini kan bisa dipahami oleh akal. Kenapa memabukkan itu diharamkan? Ya, karena homer itu yang memabukkan itu bisa menghilangkan akal. Ya, maka itu sudah jelas kemaslahatannya bisa dipahami secara jelas, dirasakan langsung ya di dunia kemaslahatannya, sehingga ya masuk akal begitu. Maka ini disebut ilah. Secara khusus ya istilahnya disebut dengan ilah. Bolehnya misalnya mengkosor sholat, ya sebabnya adalah safar. Ya boleh mengkosor sholat, boleh buka saum, ya kan? Itu misalnya ilahnya alasannya adalah karena safar. Dan ilah ini kan harus sifat yang zohir, yang nampak, yang bisa terukur, mendobit. Ya, kalau ada safar berarti adanya kebolehan. Berarti ini hukumnya bisa mubah ya, atau bisa juga sunnah ya, kosor, kosor sholat ya, atau buka saum. Ya tidak ada safar ya maka tidak ada hukum rukhsah tadi, keringanan tadi. Ya. Nah ini disebutnya ilah. Secara akal bisa dipahami. Orang yang safar itu kan adalah penuh dengan kesulitan ya, orang yang safar itu. Ya mau secanggih apapun sekarang alat transportasi ya untuk melakukan safar, tapi ya yang namanya berada di dalam safar tetap saja ada kesulitan ya ketika jauh dari dari tempat tinggalnya. Ya, nah maka jelas terukur, ilatnya itu terukur, yaitu safar itu sendiri. Nah ini yang dimaksud dengan sebab dan ilah. Lalu yang ketiga itu syarat. Nah, syarat itu didefinisikan oleh Al-Qarafi
ma yalzamu min adamihi. Jadi dimulai dari adam dulu, dari ketiadaan. Ya, karena hukum yang berpengaruh itu dari ketiadaan syarat. Adapun adanya itu tidak berpengaruh nanti ya. Jadi ma yalzamu min adamihil adam. Ya, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Apa yang mesti ya dari tidak adanya syarat. Ya, jadi mesti tidak adanya syarat memastikan ya mengharuskan tidak adanya hukum. Ya, tetapi adanya syarat tidak memastikan. Nah, ini bedanya dengan sebab tadi. Ya, tidak memastikan adanya hukum atau tidak adanya hukum secara zatnya. Misalnya toharoh bagi sholat itu kan syarat. Ya, toharoh bagi sholat itu syarat. Ya tidak adanya toharoh, misalnya wudhu ya, tidak ada wudhu, orang tidak berwudhu, maka tidak adanya sholat. Ya artinya tidak sah sholatnya gitu ya tanpa wudhu itu. Jadi tidak dianggap orang sholat tanpa wudhu ya tidak dianggap sholatnya. Ya, tidak adanya syarat, tidak adanya hukum. Nah sebaliknya adanya syarat tidak mesti adanya hukum. Orang berwudu kan nggak mesti sholat. Ya orang berwudu itu nggak mesti harus sholat. Ketika ada orang melakukan syarat ya belum tentu, karena bisa jadi dia wudu ya mau tidur misalnya wudu yang sunnah. Tidak mesti adanya hukum dan tidak mesti tidak adanya hukum juga. Nah itu pengertian syarat. Ya. Tetapi ya syarat itu hukumnya wajib tentu. Tidak bisa dilaksanakan suatu hukum tanpa memenuhi syaratnya. Ya apa bedanya dengan rukun ya? Kalau rukun adalah bagian dari hukum tersebut. Ya, dari suatu ibadah yang dilakukan. Ya itu rukun itu tidak bisa terlepas. Kalau tidak ada rukunnya maka tidak ada hakikat ya dari ibadah itu. Jadi di dalam, jadi apa yang tergantung kepadanya ya wama yutawaqqafu anhu gitu ya, bahwa juz'un minhu itu namanya rukun. Nah sedangkan syarat ma yutawaqqafu anhu wa laisa juz'an minhu. Ya misalnya dalam sholat ya apa rukunnya? Ya rukunnya misalnya membaca Al-Fatihah, apa takbiratul ihram dulu ya, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, tidak dan seterusnya. Itu adalah rukun yang kalau orang tidak melakukan itu maka sholatnya tidak sah, tidak ada sholat. Itu bagian ya, jadi bagian dari sholat di dalam sholat. Sedangkan syarat yaitu di luar dari hukum itu. Jadi misalnya sebelum sholat harus terpenuhi syarat-syaratnya. Toharo, menghadap kiblat, menutup aurat, gitu ya. Nah itu kan adalah syarat. Jadi syarat itu tidak bisa hukum dilakukan karena bergantung kepada syarat, tetapi bukan bagian darinya. Jadi di luar dari hakikat ibadah tersebut. Ya lalu yang keempat itu mani ya, mani penghalang. Ya kalau penghalang itu berpengaruh dari adanya menjadi tidak ada hukum. Sedangkan tidak adanya ya belum tentu memastikan ada atau tidak adanya hukum. 5 yalzamu min adamihi wujudul hukmi. Jadi dari wujud dulu. Ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi. Berpengaruh itu dari adanya hukum ya. Terbalik dengan syarat tadi. Kalau syarat itu berpengaruhnya pada saat tidak adanya. Tidak ada maka tidak ada hukum. Kalau mani, adanya mani, jadi tidak ada hukum. Dan adanya mani, tidak adanya hukum. Tidak adanya mani, ya tidak mesti adanya atau tidak adanya hukum. 5 yalzamu min wujudihi adamul hukmi, ya wala yalzamu ya min adamihi wujudun hukmi au adamuhu lidatihi.
misalnya apa ya, menjadi mani penghalang. Misalnya untuk melaksanakan sholat, ya bagi perempuan terhalang oleh haid. Haid itu mani penghalang dari melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat. Karena ketika ada haid, ada penghalang, maka hukum menjadi tidak ada. Ya, hukum wajibnya sholat 5 waktu menjadi tidak ada karena adanya haid. Ya, tetapi kalau ada tidak adanya mani, tidak berpengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya maninya tidak ada penghalangnya, apakah sudah otomatis ya ada, artinya dianggap ya, atau sahnya hukum sholat itu, sholat waktu itu belum tentu. Karena sahnya ibadah sholat itu misalnya tidak hanya dipengaruhi oleh tidak adanya mani, tapi juga dipengaruhi oleh yang lain, yaitu oleh syarat ya dan rukun tadi. Ya, misalnya tidak ada mani orang sholat, apakah sudah pasti sah? Belum. Dia syaratnya apakah dilakukan, tidak. Rukunnya apakah dilakukan atau tidak. Ya, jadi tidak adanya mani belum tentu adanya ibadah. Adanya hukum taklifi tadi itu. Ya, makanya mani itu pengertiannya adalah mayalzamu min wujudihi adamul hukmi wala yalzamu min adamihi ya wujudul hukmi wala adamu. Ya, nah nanti ini kaitannya dengan hukum wadi yang berikutnya, yang tabi ya, yang apa namanya, pengikut. Ya, kalau yang tadi yang mustakil ya, yang terpisah. Lalu berikutnya ada yang tabi. Nah, yang tabi ini ada 7, dan masing-masing berlawanan, yaitu ada sihah, ada fasad, ada azimah, ada rusoh. Ya, dan yang berikutnya ada 3 ya, yaitu ada qada dan i'adah. Jadi hukum wadi ini secara keseluruhannya ada 11. Ya, ada 11, lalu dibagi 2 ya, ada yang mustakil, ada yang tabi. Yang mustakil itu tadi 4, dan yang tabi itu ada 7. Ya, sihah lawannya fasad. Ya, lalu azimah lawannya rukhsah. Ya, lalu yang 3 lagi berikutnya ada qada dan i'adah. Nah, di sini di matan Al-Waraqat tidak disebutkan semua ya hukum-hukum wadi tadi, ya hanya sedihannya sebagian saja. Jadi hanya cuma 2 ya, ada sahih dan batil. Ya. Ya, sahih itu ya tadi sihah ya, sahih. Lalu batil atau fasid ya, fasad, batal. Apa maknanya? Sebenarnya masih terkait dengan yang tadi. Sahih itu mayutadu bihi wa yata'allaku bihin nukudu. Ya, sahih itu yang dianggap ya dengannya. Jadi ibadah itu kalau bahasa kita sah ya, sahih itu sah. Jadi kalau sah itu artinya ibadah itu dianggap ya, dan berkaitan dengan nufud ya, terlaksananya ya, ibadah tersebut. Jadi kalau orang sudah sah melakukan ibadah, ya berarti dia dianggap dan ya dianggap sudah melaksanakan, sudah terlaksana, terrealisasi, dan juga berdampak kepada asar ya, berdampak kepada kepada pahala yang akan diberikan. Gitu ya. Itu namanya sah. Nah, biasa dianggap sah itu apabila memenuhi 3 syarat tadi, yaitu dilakukannya syarat, adanya syarat dan rukunnya, dan tidak ada mani. Jadi suatu ibadah itu menjadi sah ya kalau syaratnya ada, syaratnya dilakukan, lalu rukunnya dilakukan, ya, dan tidak ada maninya, tidak ada penghalang. Ya, itu baru sahnya ibadah.
Ya, misalnya tadi sholat ya, sholat 5 waktu, syaratnya dilakukan ya, berwudu ya. Apa namanya, taharah, baik taharah dari hadas, taharah dari najis, ya, lalu menghadap kiblat, menutup aurat. Ya, kalau masuknya waktu itu bukan syarat, tapi itu sebab. Kalau masuk waktu itu masuknya sebab, bukan syarat. Ya. Lalu rukun-rukunnya dilaksanakan dalam rukun sholat itu dari mulai takbiratul ihram, ya, baca al-fatihah, ruku, ya, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Rukun-rukunnya dilakukan. Lalu tidak ada penghalang, tadi dia tidak sedang haid, ya, tidak nifas, misalnya, tidak, dan seterusnya. Itu maka dianggaplah suatu ibadah itu menjadi sah, ya, sahih. Nah, sebaliknya mani, ya, mani itu ya berarti tidak sah kalau ada apa namanya, batil, ya, fasid. Jadi misalnya tidak terpenuhi syaratnya, rukunnya ada yang tidak dilaksanakan, lalu adanya penghalang misalnya, maka itu menjadi batal, ya, menjadi tidak sah. Nah, kalau jumhur para ulama itu tidak membedakan ya antara istilah batal dan batil dan fasid itu, ya, dianggap sama saja. Nah, berbeda dengan dalam metode Hanafiyah, ya, karena dalam ilmu ushul fikih ini kan secara umum ada dua, ya, metode yang dilakukan oleh para ulama, yaitu yang pertama adalah thariqatul mutakallimin, ya, atau disebut juga thariqatul syafi'iyah, ya, karena memang pada awalnya yang pertama kali menyusun kitab ushul fikih itu Imam Syafi'i, dan dengan metode yang seperti ini, yaitu fokus kepada usul-usul, tidak terikat dengan furunya. Ya, membahasnya itu seperti membahas ilmu kalam. Ya, nah ini dilakukan oleh 3 mazhab, ya. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan Hanbali itu menggunakan metode ini, kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh mereka. Dan ada yang kedua, thariqatul Hanafiyah, ya, metode Hanafiyah, atau disebut juga thariqatul fuqaha. Jadi membahas usul fikihnya itu sangat terikat dengan furu'nya. Jadi dari furu, dari ilmu fikih di mazhab Hanafi itu ditarik menjadi usul fikih. Jadi pembahasannya itu tidak keluar, ya, selalu terikat dengan pembahasan ilmu fikih. Nah, di antara dua metode ini kadang ada perbedaan istilah. Makanya di hukum taklifi saja itu kalau di metode Hanafiyah itu jadi ada 7. Ya, kalau metode jumhur, ya, metode Syafi'iyah, mutakallimin, atau disebut juga metode jumhur. Metode jumhur itu kan 5 tadi, hukum taklifi. Kalau dalam metode Hanafiyah itu ada 7. Ya, yaitu wajib itu tidak satu, ada wajib, ada fardu, dibedakan. Lalu yang haram ada apa namanya? Ada karohah taharimiyah, ada haram. Ya, apa bedanya? Ya, mereka membedakan kalau fardu itu ditetapkan dengan dalil yang qat'i, disebut fardu. Kalau wajib ditetapkan dengan dalil yang shonni. Begitu juga yang haram tadi. Disebut haram, ya, secara langsung ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Kalau ditetapkan dengan dalil yang shonni itu makruh tahriman. Kalau yang makruh yang biasa, ya, makna makruh seperti di metode jumhur itu disebut makruh tanzihan. Ya, tetapi secara makna tidak berbeda, karena sepakat semua ulama ada dalil yang qat'i, ada dalil yang shonni.
Hanya perbedaan dari sisi penyebutan istilahnya saja. Ya kalau dalam metode jumhur tidak, walaupun ditetapkan dengan dalil qat'i ataupun zoni, ya tetap saja sama. Bisa disebut wajib, bisa disebut fardu, tidak ada perbedaan. Begitu. Nah, begitu juga dalam masalah ini di pembahasan batal, ya batil dan fasid itu di metode Hanafiyah itu dibedakan. Kalau batil itu yang kerusakannya, kesehatannya kembali kepada rukun-rukun khususnya dalam muamalah. Ya, karena sahih dan batil ini juga kaitannya ya dengan hukum. Ya, secara umum kan ada yang masuk kategori ibadah mahdo, ya ada yang masuk kategori muamalah. Ya, kalau ibadah itu kalau sah itu kan berarti sudah mencukupi, ya idza, ya. Jadi ibadah itu bisa terlaksana, ya diterima oleh Allah dan akan diberi pahala. Ya, kalau muamalah atau akad, ya akad sama manusia, ketika sah ya berarti bisa berdampak akad itu. Ya, akad itu maka dampaknya, ya konsekuensi dari akad itu harus dilaksanakan. Nah, kalau dalam masalah ibadah mahdo, Hanafiyah pun tidak membedakan antara batil dan fasid. Ya, sama saja. Tapi dalam hal akad mereka membedakan. Nah, kalau kecacatannya, kerusakannya itu pada rukun dari akad itu, maka itu disebut batil. Ya, tapi kalau kerusakannya ya bukan pada rukun tapi pada sifat, ya sifat dari akad itu, maka itu disebut fasid. Ya, jadi bedakan oleh Hanafiyah ini. Misalnya kalau yang kembali kepada rukun itu adalah ya jual beli orang gila, ya. Orang gila itu kan berarti tidak terpenuhi rukunnya. Ya, tidak dianggap ya orang gila itu dalam transaksinya. Sehingga disebut batil. Ya, kalau yang fasid itu kembali kepada sifat dari akar itu. Ya, misalnya nikah tanpa adanya saksi. Ya, saksi itu dianggap sebagai sifat dari akad, bukan dari rukunnya. Ini dalam perspektif mazhab Hanafi, ya. Nah, itu berkenaan dengan sah dan batil, ya. Jadi kalau yang batil sebaliknya, ma la yata'allaqu bihin nufud wa la yu'tadu bihi. Ya, tidak terlaksana, ya. Tidak terlaksana, ya, suatu ibadah itu atau suatu muamalah, dan juga tidak dianggap. Ya, di sini hanya disebutkan dua saja ya dalam matan warokat ini. Ya, nah, setelah itu ada lagi azimah dan rukhsah. Ya, kalau azimah itu adalah hukum asal. Ya, hukum asal di dalam syariat. Ya, sholat 5 waktu ya secara hukum asal wajib. Bangkai misalnya haram. Itu namanya azimah. Nah, kebalikannya adalah rukhsah. Rukhsah ini adalah berubah dari hukum asal. Ya, dia diartikan keringanan. Ya, gitu. Oleh karena adanya sebab, ya sebab-sebab uzur, ya, oleh uzur yang kemudian bisa mendatangkan rukhsah tersebut. Ya.
Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi tentang pembahasan rusa ini cukup ada rincian-rincian yang lain. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nah, alhamdulillah telah selesai penjelasan dari Ustadz. Barangkali ada ikhwah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz, tafadhalu, dipersilakan waktu dan tempatnya. Cukup mungkin ya. Ya, cukup kalau tidak ada. Nah, alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami oleh kita semua dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Wa barakallahu fikum kepada ikhwas sekalian yang masih semangat dalam mempelajari ilmu agama. Kita tutup majelis kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.